Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat sekalian, mari kita panjatkan segala puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana begitu banyak sekali nikmat yang diberikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan tuh, sehingga kita bisa berkumpul mengikuti kajian di pagi ini. Salat dan salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, dan tentunya kepada kita yang merindukan syafaat nanti di akhir di yaumil qiyamah. Begitu ya sahabat sekalian. Alhamdulillah pagi ini kita dapat bertemu kembali di kajian Subuh Dundrat edisi 1 hari Rabu 1 Desember 2021. Alhamdulillah kita sudah di ujung tahun. Semoga di penghujung ini apa yang kita kerjakan mendapatkan ridhonya dan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Evaluasi kegiatan kita di awal tahun hingga sekarang semoga mendapatkan kebaikan. Sebelum dimulai sudah dimulai kan ya. Sebelum lanjut ke acara selanjutnya, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim, dan dilanjut pembacaan Al-Quran supaya kita kajian subuh ini mendapatkan berkah tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Pembacaan Al-Quran akan saya bacakan surat Al-Furqan ayat 56 sampai 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا ما شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما
والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran ini mendapatkan keberkahan dan tentunya ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan ke acara selanjutnya yaitu pengajian subuh yang akan disampaikan oleh Kang Ustadz Deden Nugraha. Maka kami persilahkan kepada Kang Ude. Jazakallah khairan katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah. Pagi hari yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala kembali berikan kesempatan, kekuatan kepada kita semua untuk kembali mengkaji, mendalami ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, 1 Desember 2021 Allah catat menjadi pertemuan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah ridho terhadap perjumpaan Zoom Meeting Dundrat ini dan semoga kita bisa mengambil banyak hikmah, ilmu yang diraih, ya. Dan semoga juga kita diberikan hikmah pula, kekuatan untuk mengamalkan ilmu, kekuatan untuk mengamalkan kebenaran dari apa yang sudah kita ketahui. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada utusan Allah, kekasih Allah, penutup para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, dan kita sebagai umatnya. Yang kami hormati dan muliakan guru-guru kami, asatidzah, ya. Alhamdulillah, juga yang kami muliakan juga, kami hormati ketua RW, ketua RT setempat, ya. Juga yang kami hormati juga sesepuh kita, ya, sesepuh bini sepuh, ya. Masya Allah, Pak Haji, mudah-mudahan sehat selalu dan semoga Allah mudahkan juga nih Pak Haji bisa kembali ke tanah suci Haramain untuk kembali bertugas berkhidmat untuk umat, ya. Baik kawan-kawan sahabat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kalau masih ingat, mudah-mudahan masih ingat, ya, atau masih lupa. Beberapa waktu lalu, mungkin sebulan yang lalu, ya, atau 2 atau 3 pekan yang lalu, kajian yang saya utarakan, yang saya sampaikan, jelaskan kepada teman-teman Dundrat, ini temanya adalah mengenai 4 permohonan hamba kepada Allah. Yang lupa lagi nanti boleh dilihat di YouTube Dundrat, ya. Saya juga posting, saya juga upload di YouTube saya, UD Channel Dede Nugraha. 4 permohonan hamba kepada Allah, mungkin masih ingat, sekilas mengulang dari pembahasan yang lalu. 4 permohonan hamba kepada Allah. Yang pertama adalah kita berdoa, kita memohon, kita meminta kepada Allah sebagaimana yang tertera di surat Asy-Syu'ara surat 26 ayat 83 sampai 85, ya. Rabbi habli hukman. Ya Allah, berikan kepadaku hikmah. Sudah saya jelaskan, ya, apa itu hikmah. Kedua, wa alhiqni bis shalihin. Ya Allah, pertemukan aku dengan orang-orang yang saleh. Ya Allah, satukan aku dengan teman-teman, sahabat-sahabat yang saleh. Yang ketiga, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Dan yang terakhir adalah waj'alni mi warathati jannatin na'im. Ya Allah, jadikanlah aku pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan.
Itu 4 hal permohonan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bicara mengenai 4 itu, dan insya Allah sudah diamalkan doanya ya. Jadi doanya bukan hanya Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, bukan hanya Rabbana atina fid dunya dan seterusnya ya. Tetapi kita tambah hafalan doa-doa kita, salah satunya adalah 4 permohonan tersebut. Bicara mengenai 4, nah sekarang juga hari ini juga kita akan bahas mengenai 4. Tetapi 4-nya adalah waspada terhadap 4 hal ini. Itu yang teman-teman sudah dapatkan di posternya ya. Waspada, waspadalah. Waspadalah. Kamu ayeunanya nuju musim deui eta pencurian kotak amal. Waspadalah, waspadalah. Hati-hati para DKM ya. Waspadalah, waspadalah. Nah, waspada di sini maksudnya adalah waspada mengenai 4 hal ini. 4 hal, apa itu 4 hal? 4 hal ini saya merujuk kepada keterangan hadis riwayat Dailami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mengingatkan kita mengenai 4 hal ini. Kita mesti waspada terhadap 4 hal ini. Apa itu? Kata Rasul, sayati ala nasi zamanun. Kelak akan datang suatu masa atas manusia. Akan datang suatu masa pada manusia. Himmatuhum butunuhum. Himmah. Cita-cita mereka. Himmatuhum butunuhum. Cita-cita mereka hanya untuk kepentingan perut. Yang kedua, Rasul mengingatkan kita untuk waspada dengan 4 hal ini adalah yang kedua. Wa syarafuhum mata'uhum. Kemuliaan itu diukur, dilihat dari perhiasan mereka. Hati-hati. Kemuliaan mereka dilihat dari perhiasan mereka. Yang ketiga, Rasul mengingatkan kita adalah wa qiblatuhum nisa'uhum. Kiblat mereka adalah perempuan-perempuan mereka. Yang keempat, wa dinuhum darahimuhum wa dananiruhum. Agama mereka adalah dinar. Agama mereka adalah dinar dirham. Agama mereka adalah uang dan harta benda. Dan Rasulullah SAW menutup dari 4 hal tersebut dengan kalimat ulaika syarrul khalqi. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. La khalaqa indallah. La khalaqa lahum indallah. Dan tidak ada bagian untuk mereka di sisi Allah. Teman-teman sahabat juga yang menyaksikan program ini melalui YouTube, dari keterangan dari hadis ini jelas sekali ya, ada 4 hal yang mesti kita waspadai. Nah, teman-teman catat ya, nanti ada UTS dan UAS-nya ya. Ujian tengah semester sama ujian akhir semester. Dicatat, yang pertama hati-hati, kita mesti waspada, kata Rasul akan datang pada suatu masa kepada kita sebagai manusia, dan mungkin sekarang terjadi ya. Himmatuhum butunuhum. Mementingkan perut. Cita-citanya itu hanya untuk kepentingan perut. Mementingkan perut. Teman-teman, sahabat, Bapak Ibu, ya, para pemuda-pemudi yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Salah satu keinginan manusia dalam hidup adalah memiliki perut yang kenyang dengan berbagai jenis makanan, ya. Ada burgernya, ada pizzanya, ada gorengannya, ada buburnya, nasi gorengnya, nasi padangnya. Oh, berbagai jenis makanan kita pengen manusia, kita pengen punya perut yang kenyang, wareg gitu ya dalam bahasa Sundanya. Merasa kenyang pada dasarnya bukanlah sesuatu yang dilarang. Namun yang membahayakan adalah jika segala sesuatu, jika segala urusan dilakukan hanya untuk kepentingan perutun ya. Perut, hati-hati jika segala sesuatu dilakukan hanya untuk kepentingan perut. Fenomena itulah yang kini banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, banyak sekali terjadi, kita lihat, kita saksikan orang-orang melakukan sesuatu urusan,
melakukan sesuatu kegiatan, ternyata ukurannya adalah untuk kepentingan perut. Mementingkan perut berarti seseorang ingin mendapatkan, ingin meraih, ingin memiliki kekayaan, harta dengan menghalalkan segala cara. Karena judulnya juga mementingkan perut ya. Kalau mementingkan perut, maka yang terbayang, yang terpikirkan oleh kita adalah kepentingan pribadi. Menghalalkan segala cara. Ketika dia ingin meraih kekayaan, dia ingin raih harta, dia ingin raih uang itu, ya, dia ingin raih posisi, mungkin ya jabatan, dengan berbagai cara agar semuanya itu didapatkan, diraih, dimiliki. Artinya apa? Menghalalkan segala cara. Bahkan seseorang bahkan meskipun seseorang mendapatkan sesuatu, mendapatkan harta, ya kekayaan itu dengan cara yang halal, sebut aja caranya halal. Tetapi kalau judulnya mementingkan perut, hanya untuk kepentingan perut, maka sesuatu yang dia cari, yang dia dapatkan, harta yang dia raih dengan cara yang halal itu, karena judulnya mementingkan perut, akhirnya apa? Artinya apa? Jadi kepentingannya untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan keluarganya saja. Tidak peduli terhadap urusan, kepentingan, kesulitan, kesusahan yang dialami oleh orang lain. Yang penting saya dan keluarga saya aman, selamat, nyaman. Urusan tetangga, urusan teman-temannya lagi kesusahan, kesulitan untuk makan sehari-hari, punya beras juga susah, beli beras juga susah, jangan lauk pauk ya, berasnya aja susah, maka orang yang mementingkan perut itu udah nggak terpikir dan terbayangkan, duh gimana ya, hari ini saya makan dengan dengan rendang, hari ini saya makan dengan ayam, hari ini saya makan dengan daging sapi, hari ini saya makan burger, makan pizza. Ada nggak kepentingan terlintas dalam diri kita, dalam hati kita? Kemudian pertanyaan, apakah tetangga, teman saya, sama nggak merasakan apa yang sedang dinikmati, dialami oleh saya dan keluarga? Nah, kalau judulnya kepentingan perut, maka udah nggak ada pikiran-pikiran kemudian ingin bantu orang, ya, ingin menyelamatkan hidup orang, udah nggak ada. Maka kalau orang seperti ini mengerikan ya, mengerikan sekali. Orang-orang yang tidak peduli terhadap urusan kaum muslimin. Barang siapa yang tidak peduli terhadap urusan kaum muslimin, maka mereka tidak termasuk umatnya Rasul. Ya, kita diancam loh. Bagi siapapun yang tidak peduli terhadap urusan, kesusahan, kesulitan orang lain, artinya kita hanya mementingkan pribadi kita, kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, kita diancam menjadi orang yang tidak diakui sebagai umatnya Rasul. Di Ahad kemarin kita kumpul ya teman-teman Dundrat. Saya masih teringat dan terngiang pesan ya dari Presiden Dundrat, ya Bos Dundrat gitu ya. Tapi ini pesannya Kang Dani bukan pesan terakhir ya, bukan wasiat terakhir. Pesan beliau apa? Adanya bergerak, teman-teman yang di YouTube mungkin juga bertanya-tanya apa itu bergerak. Karena bisa jadi ada yang belum tahu bergerak itu apa. Bergerak itu adalah satu program bisnis, wakaf bisnis dari teman-teman Dundrat ya. Produknya adalah burger. Kemudian brandnya diberikan nama bergerak ya, karena adanya pergerakan dari semua komunitas ya, semua teman-teman untuk ikut menjualkan produknya ya, ikut support wakaf bisnisnya dan sebagainya. Maka kemudian brandnya adalah bergerak. Ya, ini bukan Jabar bergerak ya, karena ada yang nanya ke saya juga, Ustadz, ini bergerak itu burger ya, burger. Ini produk dari Jabar bergerak bukan. Ya. Nanti mesti diluruskan juga ya sama Kang Dani oleh kawan-kawan. Takutnya ada pemahaman bergerak ini bagian dari program Jabar bergerak, bukan. Kalau Jabar bergerak kan, kalau saya tidak salah ya, mohon diluruskan ya, itu di naungan dari di bawah dari Pemprov ya, kalau saya tidak salah. Jabar bergerak. Tapi kalau bergerak ini murni pergerakan dari kawan-kawan komunitas ya.
yang disebut dengan Dunrat dunia akhirat. Dunrat juga ada beberapa komunitas yang di dalamnya. Jadi bergerak ini bukan, sekali lagi, bukan program Jabar Bergerak dalam arti komunitas yang di bawah Pemprov ya, tetapi bergerak berdiri sendiri. Tapi kita tentu membuka siapapun yang memang ingin bantu ya program bergerak ini lewat jualannya. Karena dari bergerak ini, Masya Allah, Tabarakar Rahman, teman-teman yang belum tahu ya, judulnya wakaf bisnis, maka peruntukannya pun adalah untuk masyarakat, untuk umat ya. Ada sodakohnya, dan kita hari Ahad kemarin evaluasi tahunan itu jelas sekali ya, rinci sekali dari sejak modal sampai kemudian juga keuntungan berapa persen, lantas dikemanakan dana dari keuntungan tersebut, itu semua rinci banget. Nah, kembali ke pesan dari Kang Dani sebagai orang yang diamanahi untuk mengelola bergerak ya. Jadi beliau sampaikan apa? Ini bergerak bukan punya saya. Bergerak itu bukan punya keluarga saya, tapi bergerak ini adalah punya kita bersama, kepentingan kita bersama ya, untuk umat. Adapun beliau ya hanya diamanahi sebagai pengelola, ngurus, ya, nge-manage ya. Adapun kita semua adalah orang-orang yang memang punya bersama, milik bersama ya. Karena wakaf bisnis itu tadi judulnya. Nah, ada kalimat bukan untuk pribadi, bukan punya pribadi, dan bukan untuk kepentingan pribadi, jelas. Maka mudah-mudahan insya Allah kita mah tidak termasuk orang yang disebutkan oleh Rasul termasuk golongan generasi terburuk, yaitu apa? Himmatuhum butunuhum. Jadi segala sesuatu kepentingannya untuk perut. Cita-citanya hanya untuk kepentingan perut. Tidak. Kita berlindung kepada Allah dari segala sesuatu yang buruk tersebut ya, yaitu kepentingan melakukan sebuah pergerakan, sebuah amal sosial untuk kepentingan perut. Tidak. Ya. Dari Dunrat ada KCM. Coba KCM. KCM itu satu program yang sangat keren gitu kan, bersih-bersih masjid ke berbagai masjid. Dan tadi saya dengar hari ini pergerakannya ke salah satu masjid di Cibaduyut, bersih-bersih toilet masjid. Yang hari ini ya miris banget ya. Kadang mohon maaf pengurus masjid DKM mungkin lebih fokus perhatiannya ke dalam masjid, dalam arti ya tempat sholat masjid ya bagus ya. Tapi kadang nggak sedikit masjid-masjid yang kemudian kurang memberikan perhatian kepada tempat-tempat yang seharusnya memang itu juga jadi utama loh ya, toilet, WC itu. Sehingga ya, miris banget ya, masjid bagus, keren, tapi pas ke toiletnya, aduh kalau lotornya luar biasa. Nah, adanya program KCM, tentu ini program yang keren ya. Dan program ini juga, program mentarbiyah juga para pengurus masjid. Jangan sampai kemudian, karena ada KCM, terus tiap minggu teleponannya, tim KCM bergerak, ayo, beberes masjid yuk, masjid saya nggak kotor. Kontak di KCM terus. Enggak ya. Tapi dari teman-teman KCM juga berupaya untuk memberikan penyadaran kepada para pengurus masjid akan pentingnya kebersihan. Kan an-nadhafatu minal imannya, kebersihan itu sebagian dari iman. Aripek ieu WC-na aduh Gusti. Endol tak kendol-kendolnya tengenah pisan. Ngeri kan? Miris banget. Maka Dunrat dunia akhirat ini ada program, salah satunya KCM. Ketika teman-teman nanya ke KCM, apa sih kepentingan urusan kawan-kawan sih bebersih masjid, tujuannya naon sih goyah nate gitunya, kan kudu jelasnya ini billah lillah billah ilallah ya. Ketika tujuannya udah lillah billah ilallah, maka nggak ada sama sekali melakukan sebuah pergerakan baik itu, amal soleh baik itu untuk kepentingan pribadi, tidak ada ya. Dari KCM-nya, dari program Jumat berkahnya, bahkan jelas nyata program bergerak bagi-bagi burger ke berbagai tempat ya, entah itu mungkin yatim, entah itu masjid-masjid ya dan sebagainya. Jelas bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan perut. Justru kita mengeluarkan sesuatu dari sebagian rizki yang Allah titipkan kepada kita. Justru kita yang donasi. Jadi donasinya bukan hanya dari orang lain ya, tapi dari anggota pun yang punya kelebihan harta untuk
ikut serta berdonasi. Ya, ada yang 10.000, 20.000, ada yang untuk 100.000 gitu ya, dan sebagainya. Ini murni insya Allah, mudah-mudahan Allah selalu kuatkan, luruskan gitu ya. Meskipun satu waktu bergerak ini, satu waktu qadarullah menjadi besar, jangan sampai kemudian bisikan-bisikan syaitan, ya, rayuan-rayuan dunia ini membujuk seseorang, membujuk komunitas untuk kemudian merubah arah yang seharusnya sudah benar, sudah lurus, jadi belok, jadi mengkol karena tadi ya kepentingan-kepentingan pribadi. Apalagi yang mengerikan ya, apalagi kalau sudah dengar nominalnya kemudian jadi MM-an yang asalnya puluhan, awalnya jutaan, awalnya ratusan ribu, jutaan, puluhan juta, miliaran. Wah, ini hati-hati. Ya, hati-hati dengan bujukan-bujukan syaitan, godaan-godaan setan, karena setan ini menggoda dari berbagai arah, depan, belakang, kanan, kiri, dari berbagai sudut. Dan setan lebih ini ya, teman-teman ya, lebih punya banyak pengalaman setan ya, dibandingkan dengan kita, tapi kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari melakukan sesuatu hanya untuk kepentingan perut atau kepentingan pribadi. Kawan-kawan, sangat berbahaya sekali ya. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah dari bahaya yang pertama, yaitu himmatuhum butunuhum, cita-cita mereka adalah untuk kepentingan perut alias mementingkan perut. Nauzubillahi min dzalik. Jadi kalau bahasa Sunda mungkin kalau dalam bahasa Sunda ya teman-teman, kalau melakukan sesuatu teh nanya dulu aya duitan teh ya, lamun aya duitan semangat, lamun eueuh duitan teh semangat. Ada uangnya enggak? Saya ikut bergabung dengan komunitas ini ya, dengan pergerakan amal soleh ini, ada sesuatu yang saya dapat enggak? Ada apa pahala? Oh, naon sina pahala hungkul kudu aya duitan. Nah, ini bahaya ketika segala sesuatu ternyata kepentingannya untuk pribadi. Saya sungguh sangat terharu sekali ya. Ada seseorang dari salah satu daerah kemudian curhat cerita ke saya. Dia guru ngaji di salah satu madrasah. Dia ngelola madrasah gitu ya di lokasi dia, di tempat dia. Ya nggak begitu besar di daerah yang memang padat penduduk. Ustadz katanya, masih muda, pemuda Masya Allah, pemuda yang menghabiskan waktunya Insya Allah di jalan Allah gitu ya. Ya ngasuh anak-anak madrasah. Dia katakan apa Ustadz? Oh luar biasa ya godaan tantangan untuk melahirkan generasi-generasi yang terbaik. Tehnya dzurriatan kuwatan teh. Kunaon gitu Kang? Saya tanya kenapa gitu? Ya memang perjuangannya luar biasa dari orang tua santri. Ya, orang tua santri. Kami, kata beliau, harus memiliki anggaran untuk ya minimal token listrik gitu ya. Listrik karena dia ngelola sendiri masjid, kemudian madrasahnya. Kemudian dia mengajukan kepada orang tua itu infak sedekah dari setiap program ngaji tersebut sebulan Rp5.000. Coba, sebulan 5.000. Ternyata apa tanggapan dari orang tua? Sebulan 5.000 itu sangat berat sekali. Sangat berat sekali. Tanggapannya adalah, maknya ngaji mayar, sina, maknya ngaji mayar 5.000, hanya Rp5.000, dan itu bukan untuk kepentingan dia. Bukan untuk kepentingan pribadi si ustadznya, tapi si uang itu ya untuk kepentingan kembali ke si santrinya ya. Ku listrikna gitunya, ku whiteboardnya ya, beli spidolnya, apalah yang kaitannya dengan untuk urusan si santri tersebut, beli bukunya. Kemudian dia mengajukan sebulan itu 5.000, syusyahnya luar biasa ya. Nah ini jelas kepentingannya bukan untuk kepentingan pribadi tapi untuk kepentingan si santri tersebut. Maka tantangan yang sungguh sangat luar biasa ya ketika kita dihadapkan seperti itu, yang akhirnya tapi alhamdulillah dia tetap jalan aja. Ya dia jualan pulsa, voucher gitu ya, pulsa, jualan pulsa. Nah dari keuntungan itu yang kemudian dia
ya apa dia manfaatkan keuntungannya untuk kepentingan si santrinya. Karena ya ada sih satu dua yang orang tua tidak keberatan, tapi banyaknya adalah yang keberatan. Ah nggak apa-apa, yang penting saya jalan. Ketika dia tetap jalan, masya Allah, ini jelas sekali ya kepentingannya bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan umat lewat program tersebut. Banyak saya kira contoh-contoh ya, insya Allah yang memang patut dicontoh, orang-orang yang melakukan sebuah pergerakan, sebuah amal soleh itu bukan untuk kepentingan perut, tapi untuk kepentingan umat. Lillah, billah, ilallah. Nah, kawan-kawan, yang kedua dari ancaman, peringatan, pesan yang Rasulullah SAW sampaikan, selain yang pertama, kepentingan perut, hati-hati dengan kepentingan perut. Yang kedua adalah wasyarafuhum mata'uhum. Wasyarafuhum mata'uhum, artinya adalah kita mesti mewaspadai ketika seseorang melihat kemuliaan itu dilihat dari perhiasan mereka. Kemuliaan mereka dilihat dari perhiasan mereka. Aduh, ngeri banget ya. Dalam hidup ini manusia menghiasi dirinya dengan berbagai perhiasan. Perhiasan-perhiasan yang dia lakukan, ya perhiasan hidup ya. Rumah, kendaraan yang mewah gitu ya. Kemudian apalagi kendaraan yang besar, pakaian yang mahal, perhiasan emas, berlian dan sebagainya, ya itu adalah fitrah manusia menginginkan semuanya itu. Semua itu dijadikan yang jadi bahaya dan yang mesti diwaspadai ketika perhiasan-perhiasan dunia, rumah yang mewah, mobil yang wah, ya, kendaraan yang luar biasa, baju yang istilahnya branded gitu. Kemudian segala sesuatu perhiasan-perhiasan dunia yang keren itu, hati-hati kalau itu semua dijadikan ukuran mulianya seseorang. Padahal kawan-kawan sahabat yang Allah muliakan, kita mengetahui bahwa perhiasan-perhiasan itu ya judulnya juga perhiasan ya. Ya aksesoris sungkul, aksesoris dunia aja ya. Maka sangatlah naif apabila aksesoris dunia itu, perhiasan-perhiasan dunia itu dijadikan simbol kemuliaan seseorang. Mulia seseorang itu dinilai dari itu, aduh bahaya, naif pisannya. Generasi yang terburuk adalah generasi yang menjadikan perhiasan hidup sebagai ukuran kemuliaan seseorang. Sedangkan generasi yang terbaik, orang yang akan selamat, orang yang akan mulia, orang yang akan hebat, kemuliaan itu justru dinilai bukan dari perhiasan dunia, tapi kemuliaan itu dinilai diukur dari ketakwaannya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun miskin tapi hari sholat getol mahnya, masya Allah. Sholat 5 waktunya luar biasa, dia rajin laksanakan. Meskipun kondisinya pas-pasan, ekonomi yang serba pas-pasan, rumah juga masih kontrak, motor juga ya seadanya, ya mungkin masih nyicilnya. Terus apalagi motor nggak punya, saya mah jalan kaki, kalau itu kadiatnya. Sehari-hari kegiatan apa? Ojek online mungkin, kalaupun ada motor, atau ngabeca, ya, atau apapun lah, jualan sayur dan sebagainya. Perlu dicatat, itu semua bukan menjadi ukuran seseorang jadi terhina, ya. Nggak ada judulnya ya, kontrak, hina, kamu mah itu boga motor, hina, itu boga mobil, hina, nggak punya motor, mobil, hina banget kamu mah. Terus apalagi ketika kamu nggak punya handphone mungkin sekalipun, lantas kita berikan stigma, oh hina banget, kesimpulan hina banget, padahal tidak. Ya, bisa jadi ada orang yang memang sebaliknya, justru kayanya luar biasa, perusahaannya di mana-mana gitunya, asetnya wah sedap gitunya. Tetapi ternyata kekayaan tersebutnya dipakai untuk di jalan Allah, di jalan dakwah, support kegiatan-kegiatan dakwah. Masya Allah, ini sungguh sangat
Luar biasa. Teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, tentu pembicaraan mengenai kemuliaan itu diukur dari ketakwaan. Ini jelas disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13. Insyaallah semua sudah hafal ya. Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah atqakum, orang-orang yang bertakwa di antara kalian. Innallaha alimun khabir, sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Nah, jadi kemuliaan itu diukurnya dari ketakwaan. Atqakum. Maka dari itu kita berupaya untuk menjadi hamba-hamba Allah yang takwa. Imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyah. Takwa itu imtitsalu awamirillah, mengerjakan aturan Allah, perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahihi, dan menjauhi larangan-larangan Allah, sirran wa alaniyah. Baik dalam keadaan sendirian, sunyi, nggak ada siapa-siapa, wa alaniyah, ataupun dalam keadaan ramai, kita berupaya menjadi haqqatuqati, orang-orang yang sebenar-benarnya takwa. Kawan-kawan sahabat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ketika kemuliaan seseorang diukur berdasarkan perhiasan yang digunakan, ini menunjukkan orang tersebut menjadi hamba-hamba harta dan hamba-hamba perhiasan yang sangat tercela. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul qatifah." Binasalah hamba dinar, binasalah hamba dirham, dan binasalah hamba sutra atau perhiasan. Hadisnya riwayat Bukhari. Kawan-kawan sahabat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, itu dua hal ya. Dua hal yang harus kita waspadi. Pertama adalah mementingkan perut. Yang kedua adalah apa tadi? Yang kedua adalah perhiasan dijadikan menjadi ukuran kemuliaan. Waspadalah, waspadalah. Yang ketiga dari hadis ini, hadis riwayat Dailami adalah wa qiblatuhum nisa'uhum. Kiblat mereka adalah perempuan-perempuan mereka. Maksudnya apa? Mengagungkan perempuan. Hati-hati. Mengagungkan perempuan itu maksudnya adalah menuruti syahwat atau nafsu seksual terhadap perempuan yang tidak halal baginya, atau memenuhi ajakan perempuan untuk berzina, atau memenuhi ajakan laki-laki untuk berzina. Nah, ini hati-hati. Berarti dia wa qiblatuhum nisa'uhum, mengagungkan perempuan. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu dekati zina. Jangan dekati zina, mendekati aja udah dilarang, apalagi melakukan perbuatan zina. Kenapa kita dilarang mendekati zina? Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Karena sungguh zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Maka bagi siapapun, ini pesan dari Nabi ya, buat para pemuda-pemudi yang belum nikah. Di Dondrat ada yang belum nikah? Atau OTW ya, persiapan mau nikah nih Pak Dokter ya. Mudah-mudahan dokter Bang, ngacung bah, bah. Hadir ya di grup. Abah, entong direkam ya Ustaz Dani, Kang Dani. Ya bahaya kalau istrinya lihat ya. Yang belum nikah, Rasul mengingatkan apa? Rasulullah SAW mengingatkan apa? Ya ma'syara syabab, wahai para pemuda, manistato amin kumul ba'ah, barang siapa yang sudah diberikan kemampuan untuk menikah, fal yatazawwaj, maka hendaklah segera menikah. Jangan ditunda-tunda. Ingat kan kata Bimbo ya, berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Aye. Ya. Jadi berbuat baik itu kan nikah itu ibadah, perbuatan yang sungguh sangat mulia. Jangan ditunda-tunda. Ya. Bersegeralah dalam melakukan amal soleh. Rasul menyampaikan seperti itu ya. Bersegera dalam melakukan amal soleh. Bersegera.
Nah, kaitan dengan nikah, kenapa Rasul menyampaikan faliyatazawwaj, segera menikah kalau sudah diberikan istitoah kemampuan. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Karena menikah itu mampu menjaga pandangan, dan dengan menikah seorang pun akan terjaga kehormatannya. Masya Allah. Kumaha sina Ustad? Ya, abdi tak acan nikah, kemudian belum bukan tidak ya, katakan belum mampu untuk menikah. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wijaun. Dan barang siapa yang belum mampu untuk menikah, ada solusinya. Ini kerennya Islam, wal ayat di agama lain hanya ada di Islam solusi bagi siapapun yang belum menikah. Ternyata solusinya apa? Saum. Ya, fa innahu lahu wijaun, karena saum itu menjadi penghalang, menjadi tameng seseorang dari melakukan sesuatu yang jelas dilarang oleh syariat. Ya, itu tadi perzinahan. Maka jelas sekali Islam sangat begitu memperhatikan ya para generasi ini, para pemuda-pemudi khususnya yang memang yang sudah diberikan kemampuan itu jangan berpikir-pikir lagi, sudah diberikan kemampuan, bismillah sok segera menikah. Rek itu wae hirup teh mau gitu aja, sendiri aja gitu kan. Sendiri Pak dokter. Hati-hati. Kalau ada kemudian anggapan, naon kawin, apa sih nikah? Nikah itu kemudian mempersulit diri, kan ada konsep-konsep pemahaman-pemahaman yang keliru gitu ya dari orang-orang yang tidak senang dengan syariat Allah. Dari syariat Allah ini ya itu salah satunya apa? Repot kalau nikah harus ngurusin istri, harus ngerumahin gitu ya. Minimal ngontrak, rumahnya juga kan dari kita. Terus harus ngurus anak, biayain anak, nyekolahin anak, belum nanti kalau sakit, bla 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 bla. Sehingga ada pemikiran orang yang kemudian lebih baik hidup sendiri aja. Sisi ekonomi mungkin nggak keganggu gitu ya. Tapi sisi yang lain keganggu pisan, teh Kang Dani yang belum nikah teh kaganggu, mantakna kan izin pada subuh tidur lagi sakit sinanya. Sakit naon itu teh apa yang kemudian jadi penyebab sakit? Mungkin sedang sedang lagi naik-naiknya gitu. Bukan naik daun mungkinnya. Izin jadi sakit kan, jadi kepikiran ya. Bismillah kalau udah nikah mah bismillah ya. Bismillah. Beda lah nanti kalau udah nikah mah dari wajahnya juga penuh dengan aura ya, aura kasbon. Kalau buat cicilan ya. Beda kan nikah seger gitu. Nanti kita akan saksikan dan menjadi saksi bersama ya Pak Dr. Hadi yang akan segera menikah di bulan Januari. Mudah-mudahan dilancarkan, dimudahkan segala urusannya. Bedalah nanti wajah nanti seger gitunya. Oh, beda bisa. Nah, kawan-kawan, sahabat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, apabila seorang muslim mampu menolak ajakan perempuan atau sebaliknya ya, ajakan laki-laki untuk melakukan perzinahan ditolak ya. Ya, ketika ditolak, kunaon teteh nolak? Kenapa nolak? Saya nolak itu karena saya takut kepada Allah. Perasaan takutnya kepada Allah. Maka kalau pemuda-pemudi seperti ini keren pisan. Dia akan termasuk orang yang akan dinaungi, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Dan nggak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim ya, sangat populer juga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari itu, tidak ada naungan, tidak ada perlindungan kecuali naungan perlindungan dari Allah. Siapa di antara 7 golongan tersebut? Di antaranya adalah rajulun da'athum ra'atun dzatu mansobin wa jamal faqala inni akhafullah. Seseorang atau seorang laki-laki yang diajak berzinah oleh seorang perempuan, ya, perempuannya yang cantik, punya kedudukan, tapi dia berani mengatakan kepada si perempuan yang mengajak zina itu, ya, termasuk nanti kalau perempuan diajak zina oleh laki-laki, perempuan itu berani mengatakan kepada laki-laki yang mengajak zina itu dengan perkataan apa? Inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Keren pisan.
Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Begitu dia sudah booking hotel, pintu kamar sudah ditutup, jendela terus ditutupan, gordeng ditutupan, lampu nggak dipaduman, lampu sudah dimatikan. Lantas ketika dia bahkan sudah siap-siap membuka bajunya, apa yang dia katakan? Inni akhafullah. Yang diajak zina itu lantas mengatakan sesungguhnya aku takut kepada Allah. Aduh, kerennya sekuat tenaga dia akan lari dari orang yang menghindari dari orang yang mengajak dia untuk melakukan perzinahan. Ini pesannya keren banget di Rasulnya. Aduh, hati-hati zaman sekarang, zaman now. Nah, sedikit kan orang yang terjerumus dengan perbuatan zina ininya. Kamu masuk Februari mah. Nah, sih teh 14 Februarinya. Valentine coba atas nama kasih sayang, ya aku menciummu, aku ngeri banget ya, atas dasar pergaulan yang buruk tersebut. Hati-hati kalau kemudian juga alasannya itu atas dasar suka sama suka. Jelas syariat melarang, maka hindari, maka jauhi ya perbuatan zina tersebut. Kawan-kawan sahabat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ini ada catatan yang menarik juga ya. Di samping itu, mengagungkan perempuan juga dapat kita pahami sebagai pemenuhan keinginan-keinginan yang tidak baik dari perempuan terhadap seorang suami yang susis. Ya. Susis, suami takut istri. Suami takut kepada istrinya sehingga harus memenuhi keinginan istri yang tidak benar. Hati-hati. Jadi bagian dari waqiblatuhum nisa'uhum, mengagungkan perempuan itu adalah ketika suami takut dengan istri. Maksudnya apa? Ya suami takut dengan istri sehingga harus memenuhi segala kemauan keinginan istri yang tidak benar. Hati-hati. Ketika istri menginginkan, papa, abi, atau apalah nama panggilannya, papi ya, popi, ngapain sih di hijab di kerudung, hareudang gerah tahu, rambut mamah tuh udah bagus, ngapain sih ditutup-tutup. Lantas suaminya takut kepada istrinya yang melakukan perbuatan yang jelas melanggar syariat yang tidak benar, kan ya. Diantepkeun we pamajikan anak teh, dibiarkan aja istrinya melakukan apapun yang dia inginkan, yang penting istri senang gitu. Suami nggak ada keinginan untuk meluruskan, membenarkan apa yang dilakukan oleh istri. Aduh, ini bahaya bisa, hati-hati. Sedikit kayak gitu ya. Nggak mau kemudian diingatkan untuk sholat, istrinya nggak pernah sholat. Atau sebaliknya ya, mungkin ya, contohnya ya biar adil ya. Suaminya ternyata kemudian dia melakukan sesuatu yang tidak benar alias salah gitu ya. Istri nggak mau meluruskan apa yang sudah dilakukan oleh suami. Diantepkeun we kumaha papa sok hoyong papa kumaha gitunya. Yang penting resiko aman, pemasukan aman, bensin aman, pulsa kuota aman gitu. Ini hati-hati. Termasuk bagian dari waqiblatuhum nisa'uhum ya. Kalau di sini sebutnya waqiblatuhum nisa'uhum, mengagungkan perempuan. Ketakutan kepada istri membuat suami tidak berani meluruskan atau memperbaiki kesalahan istri, padahal istri merupakan tanggung jawab suami untuk diselamatkan dari api neraka. Surat At-Tahrim ayat 6 jelas mengingatkan kepada kita, wahai para suami, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Hati-hati ya kawan-kawan, dari peringatan yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, yaitu waqiblatuhum nisa'uhum. Dan terakhir, yang keempat, yang harus kita waspadai dari kehidupan ini adalah wadinuhum darahimuhum wadananiruhum.
uang dan harta. Hati-hati ketika seseorang mencintai secara berlebihan. Jadi gila harta. Gila harta. Gila harta. Gimana Islam memandang uang dan harta? Uang dan harta merupakan suatu yang boleh dicari, boleh dimiliki. Bahkan Allah memerintahkan manusia untuk mencari harta yang banyak. Silahkan, ya tafadhol. Namun semua itu harus dalam kendali manusia. Bukan manusia yang dikendalikan oleh harta. Bukan manusia yang dikendalikan oleh uang. Tetapi kita yang mengendalikan harta. Selalu ada kata-kata yang keren tuh ya. Harta, uang mah cukup dalam genggaman aja. Jangan dalam hati ya. Ketika harta disimpan dalam hati, aduh, capek, bahaya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, apabila itu terjadi, harta telah dijadikan sebagai agama, sehingga tujuan hidup seseorang itu adalah memperbanyak harta, termasuk dengan lagi-lagi menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta. Dengan demikian, mudahlah manusia dilalaikan oleh harta. Maka kalau kita renungkan, kita tadaburi di surat At-Takatsur itu, peringatan pisannya bagi orang-orang yang ternyata bermegah-megahan yang lantas melalaikan orang tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur, sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatan itu, kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. At-Takatsur ayat 1 sampai dengan 4. Kawan-kawan sahabat yang Allah muliakan, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk mengingatkan orang-orang beriman agar tidak lupa kepada Allah hanya karena persoalan harta. Jangan melupakan Allah hanya karena persoalan harta. Al-Munafikun ayat 9 mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang khasirun, orang-orang yang rugi. Itu barangkali 4 hal yang harus kita waspadai dari pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita terhindar dari 4 hal tersebut ya. Pertama, apa tadi pertama? Pertama, mementingkan perut. Mementingkan perut. Kedua, kemuliaan itu diukur dengan perhiasan. Yang ketiga adalah kiblat mereka adalah perempuan. Kita berlindung kepada Allah dari gila harta. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sebelum ditutup, apakah ada pertanyaan atau cukup? Kita kembalikan ke MC. Tafadhol, silakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Kang Ustadz Deden yang telah memberikan pencerahan begitu banyak sekali kepada kita semua sahabat sekalian. Semoga apa yang beliau sampaikan kita bisa mengamalkannya dan tentunya selalu istiqomah menjalankan segala amal kebaikan. Sahabat sekalian, silahkan waktu jam 6 lebih 5 menit saya kasih 1 orang penanya dulu. Jika ada itu juga silahkan. Tafadhol pada sahabat sekalian. Di raise hand. Begitu ya kata kerennya mah. Maka tafadhol sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kang Ude semuanya jelas sekali. Nampak jelas dan semoga sahabat sekalian mengamalkan apa-apa yang
udah sampaikan dan alhamdulillah cukup jelas begitu. Begitu mengena sekali kepada para sahabat sekalian. Jadi tidak ada yang bertanya, jadi gitu ya. Karena sangat jelas dan apa namanya begitu mengena begitu. Jadi sulit untuk berkata-kata begitu. Bah, apa? Non. Bah, Ya. Resen. mau bertanya. Oh, Teh Ari ada yang kurang jelas. Masya Allah, ternyata ada Mas. Belum mengena nih. Ada tambahan lagi ternyata gitu ya untuk Teh Ari. Silakan Teh Ari, Pak Ustadz Dede. Tapadol. Tapi saya mau menanyakan, tapi mungkin di luar materi ya, nggak apa-apa ya. Lalu Teh Ari. Harus dalam materi dulu atuh. Aduh, Masya Allah. Nanti itu bisa japri kalau di luar materi. Nggak apa-apa. Silakan Teh Ari, silakan. Tapadol, mau apa aja, silakan. Jangan terlalu panjang ya pertanyaannya. Singkat, padat, dan jelas. Ya, sebentar. Pak Ustadz, kan gimana menanggapi chat yang masuk gitu ya? Berapa banyak gitu ya masuk tuh dari misalnya dari suatu yayasan gitu, yayasan amal. Sebelumnya kan saya kan pernah misalnya teh ada rezeki gitu ya, udah gitu teh masukin gitu ya. Tapi namanya setiap yayasan pasti kan ingin input donatur tetap kayak gitu ya. Itu teh sekali 2 kali. Terus udah gitu teh terus jadi seminggu teh berapa kali gitu ya posting dan itu tuh nggak cuma 1-2 yang pernah gitu teh, jadi kalau dihitung-hitung teh ya Masya Allah ada 10. Jadi ini gimana nanggapin ya, mau dibaca asa gimana ya, jadi istilah gimana ya, apa harus di stop atau gimana, soalnya kan tadinya kan konsen tuh 1 atau 2 lah, 2 gitu ya, 1-2 gitu ya yang udah rutin. Tapi namanya mungkin suatu yayasan atau apa gitu ya, medsos pasti kan ingin cari donatur yang tetap gitu ya. Jadi terus gitu, jadi iklan terus gitu, ngajak tuh. Jadi ke sayanya juga aduh gimana ya gitu. Jadi di WA tuh banyak gitu ya. Jadi apa harus sama saya nggak, kalau diblokir asa kumaha gitu ya. Jadi asa nggak enak gitu ya. Tapi kalau misalnya diantep kan kumaha gitu. Ya, jadi aku tuh inginnya tuh konsen dapat 1-2 gitu ya, yang udah rutin gitu. Ini mungkin kalau misalnya udah sekali 2 kali mereka nganggapnya tuh ini mungkin nih jadi donatur gitu tetap. Jadi kalau dihitung-hitung kok emang kayak gini gitu. Jadi ke aku tuh jadi privasi itu jadi gimana ya? Jadi di WA tuh banyak rutin gitu. Jadi gimana? Nanggapinnya gimana Pak Ustadz? Siap. Tetap siap. Hatur nuhun pesan Teh Ari, ternyata bukan Teh Ari saja yang mendapatkan pesan seperti itu ya. Kita juga semuanya diberondong oleh pesan-pesan seperti itu. Itu belum tahu dari mana asalnya dapat nomor kita, kontak kita gitu ya. Kalau kita cek apakah beliau itu ada di grup, ternyata tidak ada, polosan begitu ya. Enggak, Bah. Nah, itu dia cara menyikapinya seperti itu. Abah, bukan ini, karena kita misalnya udah pernah Islam kan berbagi rezeki ya. Iya, saya ngerti dengan Teh Ari, pertanyaan Teh Ari saya ngerti begitu ya. Jadi banyak sekali yang menjapri, saya juga banyak ya Teh Ari seperti itu. Nanti kita tunggu jawaban dari Kang Ustadz Deden ya. Semoga Teh Ari menyimak dengan baik dan benar. Silakan Kang Ode, bagaimana menyikapi chat-chat dari yang ya itulah pokoknya nama ya, kita sudah tahu. Jadi udah bukan rahasia umum lagi. Ya. Jadi rahasianya bukan khusus lagi tapi umum begitu. Silakan Kang Ode, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya sangat bagus. Mewakili juga ya, sebagian besar saya kira yang dapat informasi. Kalau Teteh karena sempat donasi kemudian akhirnya ditawarkan kembali.
Tapi ada kan yang kasusnya ini tidak donasi, belum sama sekali donasi, tapi tiba-tiba kemudian ada ajakan ke nomor kita ya. Kalau dulu masih zaman SMS ya, kalau sekarang WhatsApp. Bahkan juga ada yang kemudian berani untuk menyampaikan melalui Instagram, nge-DM langsung. Kalau itu biasanya yang dari pribadi gitu ya. Pribadi dia yang perlu bantuan dan sebagainya. Tentu ketika Teteh juga merasa kurang nyaman ya dengan banyaknya pesan-pesan yang bisa dibilang ya hampir setiap hari, mungkin dari satu hari itu bisa jadi kayak minum obat ya 3 kali, pagi, siang, sore atau malam diingetin terus dikasih pesan terus. Ya, sekiranya memang Teteh kurang nyaman, segala sesuatunya harus dikomunikasikan ya. Komunikasikan saja Teh itu mah admin yang kerja di lembaga tersebut atau yayasan tersebut ya sampaikan aja Mbak, Teteh atau Mas atau Bapak mungkin sampaikan dengan tidak mengurangi rasa hormat saya. Saya merasa kurang nyaman kalau kemudian terus-terusan diingatkan seperti ini. Tapi insya Allah mungkin kalau satu waktu saya dapat rezeki, Allah mudahkan rezeki, satu waktu saya akan jadi saya aja yang menghubungi ke pihak yang memang menawarkan tersebut. Gitu ya. Ketika itu sudah disampaikan, maka insya Allah mereka paham kok ya. Mereka paham. Bahkan kalau yang bagus mah yang menawarkan itu ditanya dulu kepada si calon donatur gitu kan, calon donatur itu. Assalamualaikum atau bismillah, mohon maaf diganggu waktunya, apakah berkenan untuk menerima pesan dari kami misalkan kan. Kalau yang bagus gitu. Lantas kita jawab, mohon maaf sekali kurang berkenan ataupun belum berkenan. Itu mereka akan paham karena tidak ada paksaan kan. Itu hanya ajakan. Jadi saya kira sampaikan aja tapi tentu dengan bahasa kalimat yang baik gitu kan, tidak menyakiti perasaan dia yang menyampaikan pesan. Daripada kemudian dipendam sama Teteh juga, lama-kelamaan ya pinuh pisan itu gitu ya. Mereka juga berharap Teteh akan menjadi donatur tetap, tapi Teteh kemudian sudah menetapkan pilihan itu ke komunitas yang memang ataupun yayasan atau lembaga atau ya komunitas Dunrat atau bergerak yang memang dinilai sama Teteh udah jelas nih pergerakannya, kemana pengeluarannya gitu kan, pendapatannya, pengeluarannya jelas. Ketika itu memang sudah dirasa bismillah nu ieu we gitunya. Nah, yang lain saya kira sampaikan aja sama Teteh dengan bahasa-bahasa yang terbaik. Sekiranya memang tidak nyaman terus-terusan dikasih pesan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Kang Ude yang telah memberikan begitu banyak pencerahan kepada Teh Ari dan kita semua tentunya. Semoga apa yang beliau sampaikan Teh Ari ya mendapatkan jawaban dan tentu saja tidak puas dari jawaban Ude ya, dan terus mencari ilmu dimanapun dengan sanad yang jelas seperti itu. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita sudah memasuki jam 6.15. Akan nanti kita akan mengetahui info-info dari Kang Dani. Silakan Kang Dani jika ada info tentang pergerakan-pergerakan bergerak begitu. Siap, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan katsiran buat Ude. Sedikit informasi saja, insyaallah Jumat kita ke Maroko ya tanpa visa. Jadi kita berbagi bergeraknya kita ke Maroko. Nanti Ustadz Fei, mana Ustadz Fei? Halo, Assalamualaikum Ustadz Fei. Mana Upay? Mana Fei? Udah keluar ya? Udah keluar nih kayaknya sih. Oh, sudah keluar. Udah keluar, Sibuk mungkin kayaknya kalau tidak ada dua pilihan ini nunggu Pak Haji Nurdin, karena Pak Haji Nurdin belum dapat jawaban dari pihak pesantren di Subang. Ada 250 santri, beliau lulusan Gontor juga, dan ketua Forbis ya. Forbis itu Forum Bisnis Islam di Bandung kalau nggak salah, di Jawa Barat. Jadi kita disuruh hadir ke sana, disuruh banyak
yang harus didiskusikan kata beliau teh. Jadi kita nunggu kabar dari Ustadz Nurdin, tapi kalau misalkan tidak jadi ke Subang, kita berangkat ke Maroko tanpa visa, bah tenang bah ya. Siap, Nah, siap. kalau tidak ke Maroko, nah, terus kemudian mudah-mudahan hari Ahad nih kita launching bergerak di Bekasi, bah, insyaallah. Masya Allah, Jadi kita alhamdulillah. grand launching di Bekasi di Ponpes Bunyan. Bunyan hari Ahad buat teman-teman Dunrat yang mau ikut, karena di sana nanti rencana kita isi kajian juga berbagi bergerak di sana. Mudah-mudahan ada rezeki bisa berbagi 100 burger sampai 200 burger ke pondok pesantren. Di hari Ahadnya kita berangkat Sabtu malam. Jadi Sabtu ba'da maghrib kita berangkat biar persiapan buat besok acaranya pagi-pagi jam 9 itu terkoordinasi dengan baik, karena jam 8 pagi itu udah mulai acaranya. Jadi kita mabit di pesantren Bekasi di masjidnya Bunyan. Bunyan. Nah, jadi persiapkan Abah kalau misalkan memang masih bisa dapat surat izin suami siaganya sudah bisa diagendakan atau memang belum, mangga teman-teman yang lain yang mau ikut ba'da maghrib kita berangkat ke Bekasi untuk persiapan bergerak buka launching di pondok pesantren. Itu saja mungkin, Bah. Udah besi badai ngiring udah. Siap. Kang Ya, Ude. tentunya. Sabtu deh tapi mabitnya. Ya, mabit di At-Tahajud. Masya Allah, siap. Semoga apa yang kita rencanakan berjalan lancar dan tentunya Allah meridhoi. Sahabat sekalian, alhamdulillah informasi untuk hari ini KCM di Cibaduyut di Masjid Al-Amal Al-Islamiyah di Jalan Trisan Cibaduyut, Situ Rate nomor 20 ya, sahabat sekalian. Jika ada waktu luang atau ada hal-hal yang lain silakan merapat. Untuk kajian Sabtu, alhamdulillah kita juga ada diisi oleh Kang Ahmad Hufla ya. Alhamdulillah siapkan segala sesuatunya. Semoga hari ini kita bisa bergerak dan beramal baik. Kepada Kang Ude silakan tutup dengan doa. Baik, terima kasih banyak. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Semangat sebelum bergerak berakhir semuanya. kita Dipoto dulu, Bah. dipoto dulu ya, dipoto dulu. Siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada sahabat Sudah ya. sekalian. Selamat bergerak, selamat Sehat beraktivitas. walafiat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.